Kutipan babat Tanah Jawi tentang kisah Untung Suropati. Episode pertama. Untung diangkat anak oleh Kapten Mur. Alkisah seorang kapten kumpeni di Betawi bernama Mur mempunyai budak belian yang baru berusia 7 tahun. Si budak asalnya dari Bali. Sungguh cakap rupawan. Si kapten sejak merawat anak itu selalu mendapat keberuntungan. Perdagangan yang dijalankan dan kedudukannya sebagai serdadu terus naik. Tak lama pangkatnya naik menjadi mayor. Lalu setelahnya diangkat menjadi komisaris dan akhirnya menjadi anggota Dewan India atau sering disebut Hidler. Dalam berdagang dia juga selalu mendapat untung yang banyak. Dia beranggapan kalau nasibnya yang selalu mujur berkat adanya budak yang dia rawat. Maka si budak diberi nama Untung. Si Untung selalu dimanjakannya. Apapun keinginannya selalu dituruti. Bahkan si Untung kemudian diambil sebagai anak angkat. Ketika beranjak dewasa, si Untung menjadi pemuda yang tampan rupawan. Hidler Mur juga mempunyai anak gadis. Si noni Belanda sedang mengalami masa-masa birahi, pun juga dengan si Untung. Keduanya akhirnya jatuh cinta. Si noni mabuk kepayang kepada si Untung. Segala permintaan Untung selalu dituruti. Untung selalu minta ini dan itu dan kian hari permintaannya semakin banyak. Sebenarnya Untung meminta bukan untuk dirinya sendiri. Segala harta yang dia peroleh dari si noni dia pakai untuk menolong teman-temannya sesama budak belian. Sejumlah 80 orang yang sering dia bantu hidupnya, semua menjadi saudara baginya. Bahkan rela berbela mati. Hidler Mur akhirnya mengetahui perbuatan Untung yang diam-diam menggerogoti hartanya. Juga hubungan terlarangnya dengan si anak gadis. Untung ditangkap dan dipukuli dengan rotan sampai setengah mati. Untung mengaduh meminta tobat. Hidler Mur bangkit belas kasihnya. Apalagi selama ini dia sangat menyayangi Untung. Untung akhirnya dimaafkan. Tetapi dasar Untung tak tahu diri. Dia tidak kapok. Perilakunya diulangi lagi. Suatu ketika Hidler Mur memergoi Untung berbuat tidak sepantasnya dengan sang putri di kantor pajak pada pukul 2 malam. Hidler Mur sangat marah. Kali ini tak ada ampun. Untung dikirim ke penjara kelas berat. Di penjara kelas berat semua pesakitan dipasung. Ada 60 orang yang mengalami nasib seperti Untung. Untung berpikir keras bagaimana caranya lari dari penjara itu. Suatu hari Untung berkata kepada teman-teman sepenjara, "Saudaraku semua, mengapa tidak ada di antara kalian yang berusaha lolos?" Temannya berkata, "Hei Untung, bagaimana bisa? Sedang pasung ini dari besi dan kuncinya dibawa oleh penjaga. Gedung ini juga dikunci rapat oleh kumpeni. Dan di luar juga ada serdadu yang menjaga. Bagaimana bisa kita berontak?" Si Untung berkata, "Barangkali nanti ada pertolongan Tuhan. Bisa saja itu terjadi. Karena semua kekuatan hamba berasal dari Tuhan. Namun apakah kalian sudah pernah mencoba?" Salah seorang temannya berkata, "Engkau kelewat berlagak. Aku ini sudah tua. Sudah 3,5 bulan dipasung di sini. Tidak pernah mendapat makanan yang cukup. Takkan kuat tenagaku. Engkau ini bocah terlalu banyak omong. Lagakmu seperti bisa berubah menjadi raksasa seperti Prabu Krishna. Apa kau bisa mematahkan besi? Sungguh berlagak, sedang kamu hanya anak nakal." Untung tersenyum dan menjawab, "Aku tidak bicara kepadamu. Aku bicara kepada teman-teman yang sudi mendengarkan. Sedang kamu terserahlah dengan urusanmu sendiri." Untung lalu bertanya kepada temannya lain-lain, "Hei para saudaraku,
Kalau ada yang bisa melepas belenggu kalian, apa yang akan kalian kerjakan? Berkata para tawanan semua, kalau engkau sanggup melepaskan kami, terserah apa maumu. Walau engkau suruh kami membenturkan diri ke tembok besi itu, akan kami lakukan. Untung tertawa lalu menarik kakinya. Seketika lepas dari pasungan yang terbuat dari besi. Semua orang heran. 60 orang segera dilepas oleh Untung. Hanya seorang saja yang tidak dilepas, yakni orang yang tadi selalu menyanggah. Teman-teman Untung berkata, sekarang apa perintahmu, hei Untung? Untung berkata, aku akan melawan Belanda. Bagaimana dengan kalian semua? Teman-temannya menjawab, walau kau ajak mengamuk di loji, kami semua tidak takut. Tapi upayakan senjata dan makanan dulu, supaya kami ada kekuatan. Untung tersenyum, lalu berkata, kalau begitu tunggulah dulu, aku keluar tidak akan lama. Untung segera membuka pintu lalu dikunci kembali. Dengan membawa patrem atau keris kecil yang panjangnya sejengkal, Untung keluar dari kompleks penjara. Seorang penjaga ditikamnya, seketika tewas tak sempat mengaduh. Kunci dipasang kembali sehingga penjaga pengganti tak akan curiga. Untung segera meninggalkan penjara dan bermaksud menemui para kerabatnya yang dulu sering ditolong. Ada 2 orang temannya melihat Untung di jalan. Mereka tak menyangka Untung bisa selamat dari penjara kelas berat. Mereka kini gembira Untung bisa kembali. Untung dibawa pulang oleh kedua temannya itu. Teman-teman Untung yang lain segera dipanggil. Teman-temannya semua menangis melihat Untung selamat. Untung berkata, aku minta senjata saja, jangan ada yang ikut. Teman-temannya berkata, kalau kau menemui kesulitan, kami siap membantu. Jangan sungkan, kami semua berniat membalas kebaikanmu. Untung berkata, terima kasih, tapi aku sekarang hanya butuh senjata dan nasi, juga kinang. Cepatlah, karena aku akan segera kembali ke tempat teman-temanku di penjara. Teman-temannya mengumpulkan senjata yang mereka punya. Ada keris, pedang, cundrik, tombak pendek, dan lain-lain. Semua diikat dan dibungkus agar tidak mencurigakan selama di jalan. Untung segera kembali ke penjara. 3 orang temannya ikut mengantarkan sambil membawa nasi dan kinang. Pukul 8 Untung menyelinap masuk ke tempat pemasungan para tahanan. Bersamaan waktunya ada pergantian penjaga. Ada 2 penjaga yang datang. Kopral Company. 1 orang ditikam Untung. Yang satunya membabatkan pedang, ditikam sekalian. Semua tahanan yang sudah dilepaskan dari pasungan dikeluarkan. Sampai di luar mereka disuruh makan sepuasnya. Setelah makan dan menikmati kinang, senjata dibagikan. Ada yang memilih pedang, ada yang memilih tombak, dan lain-lain sesuka mereka. Sementara itu di pos penjagaan company, Letnan Company curiga mengapa petugas jaga yang diganti tak segera melapor. Letnan menyuruh seorang sirsan untuk memeriksa. Sesampai di tempat pemasungan, sirsan kaget karena pintu penjara telah terbuka. Dia melihat teman company-nya telah tewas. Sirsan segera berlari melapor. Pasukan company segera memukul tambur. Sepasukan serdadu diberangkatkan mengepung penjara. Ki Untung sudah tahu bahwa dia dan teman-temannya telah dikepung. Dengan berani Untung memberi aba-aba kepada temannya untuk maju menerjang. Meski di berondong senapan mereka tak gentar. 60 orang mengamuk bersamaan, saling bertarung jarak dekat dengan melawan serdadu company. Ki Untung mengamuk ke kiri kanan menakutkan. Serdadu company banyak yang tewas. Tetapi pasukan bantuan terus berdatangan. Mereka menghujani Untung dan kawan-kawan dengan peluru. Teman-teman Untung banyak yang tewas. Serdadu company makin bertambah banyak. Teman-teman Untung akhirnya habis. Tinggal Untung sendiri yang masih hidup. Untung dikepung tetapi bisa lolos. Serdadu company terus mengubres sekitar penjara.
tetapi tak menemukan Untung. Untung sungguh beruntung. Pasukan Kumpeni membubarkan diri setelah mereka putus asa mencari-cari. Berita Untung lolos dari penjara membuat heboh kota Betawi. Untung mengamuk bersama para narapidana. Serdadu Kumpeni banyak yang mati. Untung belum tertangkap dan masih berkeliaran. Para penduduk Betawi ciut hatinya.